Seperti apa kisahnya? Inilah 7 pohon misterius di dunia versi On The Spot. Mungkin Anda ingat dengan cerita Robin Hood, pria tampan asal Inggris yang memiliki hobi merampas dan mencuri harta orang kaya, kemudian membagikannya kepada orang miskin. Robin diceritakan bersembunyi di hutan Sherwood sambil menunggu mangsanya melewati hutan tersebut. Nah, di hutan ini tumbuh sebuah pohon oak yang usianya mencapai 1000 tahun. Masyarakat Inggris percaya bahwa pohon ini adalah tempat Robin Hood dan kawan-kawannya bersembunyi. Karena usianya yang cukup tua, misteri keberadaan pohon ini menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke hutan Sherwood. Cerita tentang Robin Hood yang pernah tinggal di sana diperkuat dengan adanya sebuah gereja di daerah ini. Gereja ini dipercaya menjadi tempat Robin dan kekasihnya Marian menikah. Tidak hanya menarik minat wisatawan, para ilmuwan juga berbondong-bondong datang ke hutan Sherwood untuk meneliti pohon yang diperkirakan memiliki tinggi hampir 10 meter dan berat 23 ton ini. Beberapa teori muncul, salah satunya mengatakan bahwa pohon ini awalnya terdiri dari beberapa pohon. Pohon-pohon ini tumbuh semakin besar dan akhirnya bersatu membentuk sebuah pohon raksasa. Di Amerika Serikat, tepatnya di Taman Nasional Cape Mears, Oregon, tumbuh pohon cemara yang bentuknya seperti gurita. Pohon cemara pada umumnya memiliki satu batang besar sebagai pusatnya. Namun, octopus tree tidak mempunyai batang pusat. Beberapa batang langsung muncul dari tanah dan menjulang tinggi hingga 105 meter. Dengan batang yang banyak ini, octopus tree memiliki diameter mencapai 46 meter. Para peneliti memperkirakan usia pohon ini mencapai 300 tahun. Konon katanya puluhan ribu tahun lalu, suku Indian membentuk pohon ini menjadi seperti yang dilihat sekarang. Gunanya untuk meletakkan jenazah-jenazah dengan memasukkannya ke dalam lubang pohon. Selain jenazah, masyarakat percaya di sekitar pohon gurita ini juga dikubur peninggalan-peninggalan suku Indian. Hingga kini, kisah misterius octopus tree belum terpecahkan. Keberadaan pohon ini pun menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Untuk melindunginya dari tangan-tangan jahil, Oregon Heritage Tree, sebuah badan yang melindungi dan menjaga pohon-pohon tua di Oregon, memasang pagar yang mengelilingi octopus tree. Jika biasanya cabang pohon muncul dari pertengahan pohon sampai ke puncaknya, pohon ini hanya memiliki cabang di puncaknya saja. Jumlah daunnya pun sangat sedikit. Pohon bernama latin Adansonia digitata ini tumbuh di dataran rendah Afrika dan Australia. Karena bentuknya yang aneh, terdapat berbagai cerita rakyat setempat mengenai tentang kemunculan pohon baobab ini. Ada yang menyatakan bahwa dewa tidak menyukai baobab tumbuh di kebunnya, sehingga dia melemparkannya dari atas dinding surga ke bumi. Ketika sampai di bumi, pohon ini mendarat terbalik, namun tetap tumbuh. Cerita lain menyebutkan bahwa ketika baobab ditanam dewa, pohon ini terus berjalan sehingga dewa menarik pohon ini dan menanamnya terbalik agar tidak bisa berjalan lagi. Cerita-cerita tentang pohon baobab selalu berhubungan dengan dewa, karena pohon ini sangat berguna bagi masyarakat di sekitarnya. Semua bagian dari pohon ini bisa dimanfaatkan. Batang-batang berongganya dimanfaatkan sebagai tempat berlindung, dijadikan sebagai bahan bangunan, penyimpanan biji-bijian, dan sebagai waduk penampung. Buah dan bijinya bisa dimakan oleh hewan dan manusia. Daunnya digunakan sebagai sayuran, dan kulit kayunya bisa dijadikan bubuk untuk aroma makanan. Pohon ini mampu hidup hingga ribuan tahun. Baobab yang berhasil hidup paling lama terdapat di Pulau Impalila, Namibia. Karena bentuknya yang besar, wisatawan sering memanjat pohon ini hingga mencapai puncaknya. Dari puncak pohon ini, kita bisa melihat pemandangan 4 negara, yaitu Namibia, Botswana, Zambia, dan Zimbabwe. Indonesia juga memiliki berbagai cerita tentang pohon misterius. Salah satunya adalah pohon cinta di Pulau Kemarau, Palembang.
Pulau Kemaro merupakan pulau kecil yang terletak di tengah Sungai Musi. Kabarnya, siapa saja yang menulis nama dan pasangannya di pohon ini, mereka akan memiliki cinta abadi. Cerita cinta abadi dari pohon ini muncul karena legenda Pulau Kemaro sendiri. Kisah ini bermula dari hubungan cinta seorang putri raja bernama Siti Fatimah dengan saudagar Tionghoa bernama Tan Bun An. Pasangan ini dikisahkan baru pulang dari Tiongkok, tempat orang tua Tan Bun An berada. Setibanya di pesisir Sungai Musi, Tan Bun An tiba-tiba marah karena 7 guci yang diberikan orang tuanya hanya berisi sayuran asin. Tan Bun An kemudian menendang guci-guci itu ke sungai. Namun guci terakhir pecah di kapal dan ternyata di dalamnya berisi emas. Karena merasa bersalah pada orang tuanya, Tan Bun An kemudian lompat ke sungai mencari 6 guci yang sudah ditendangnya. Namun setelah itu wujud ia tak pernah muncul ke permukaan sungai. Beberapa pengawal pun akhirnya terjun mencari Tan Bun An, namun mereka juga tidak muncul lagi ke permukaan. Karena khawatir dengan kekasihnya, Siti Fatimah pun melompat juga ke sungai. Tak lama setelah mereka terjun, muncul sebuah pulau kecil di tengah Sungai Musi yang dinamakan Pulau Kemaro. Sejak saat itulah Pulau Kemaro diyakini sebagai lambang cinta sejati. Cerita ini membuat masyarakat percaya bahwa dengan menuliskan nama sepasang kekasih di pohon yang terdapat di tengah Pulau Kemaro, niscaya pasangan tersebut akan abadi cintanya. Namun ada beberapa cerita yang memperingatkan agar jangan sembarangan menuliskan nama di pohon tersebut. Bila mereka belum yakin dengan pasangannya menulis nama di pohon cinta, konon mereka bisa kerasukan roh halus. Kembali lagi pemirsa, ini hanyalah sebuah mitos yang berkembang di masyarakat. Pohon misterius selanjutnya berasal dari Jepang. Pohon ini dinamakan sakaki, pohon rimbun dengan danau yang hijau. Di musim semi, pohon sakaki mengeluarkan wewangian yang muncul dari bunga putih yang berguguran. Dalam kisah mitologi Jepang, pohon sakaki memiliki andil besar dalam cerita penciptaan Jepang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang dewa bernama Izanagi dan Izanami. Kedua dewa ini dipercaya sebagai pencipta pulau Jepang. Anak-anak mereka bernama Amaterasu dan Susanoo. Amaterasu merupakan Dewi Matahari yang dipercaya merupakan nenek moyang dari keluarga kekaisaran Jepang. Sedangkan Susanoo adalah Dewa Badai yang diberi tugas untuk memimpin lautan. Suatu hari Susanoo menghancurkan sawah-sawah dan menyebabkan rumah Amaterasu porak-poranda. Amaterasu marah dan bersembunyi di sebuah goa. Karena Dewi Matahari bersembunyi, dunia menjadi gelap gulita. Para dewa akhirnya membawa pohon sakaki bercabang 500 untuk memancing Amaterasu keluar dari goa. Pohon ini diletakkan di mulut goa dan dipasang 500 permata dan sebuah cermin digantung di tengah pohon. Para dewa kemudian membuat keributan dan mengatakan bahwa di luar ada seorang dewi yang lebih bersinar dari Amaterasu. Karena penasaran, Amaterasu keluar dan melihat pantulan dirinya di pohon sakaki. Sebelum menyadari bahwa dia telah dijebak, para dewa langsung melempar tali suci agar Amaterasu tidak kembali lagi ke goa. Dunia pun kembali terang. Sejak saat itu, pohon sakaki dianggap suci dan sering ditempatkan di kuil-kuil dengan dipasangi cermin. Berbagai upacara keagamaan Shinto juga menggunakan pohon sakaki dalam ritualnya. Konon, pohon sakaki dipercaya dapat memanggil roh-roh suci. Tree of Heaven atau pohon surga bernama Latin Ailanthus altissima sebenarnya merupakan pohon yang tumbuh di seluruh dunia. Pohon ini disebut pohon surga karena bisa tumbuh di mana saja dalam kondisi lahan yang rusak sekalipun. Salah satu contohnya adalah pohon Tree of Heaven ini. Ia tumbuh secara misterius di daerah dekat bom atom dijatuhkan di Jepang. Jarak pohon ini dengan lokasi jatuhnya bom atom hanya 300 meter. Padahal ketika itu pohon-pohon di sekitar lokasi tersebut mati karena radiasi bom atom. Pohon yang asalnya dari Cina ini juga tumbuh di Amerika Serikat. Bangsa Cina membawanya saat mereka bermigrasi ke sana. Kemampuannya tumbuh cepat dan bisa tumbuh di mana saja, membuat kesal warga Amerika. Bentuknya yang tinggi besar dan daunnya yang hijau dan rimbun membuat udara menjadi sejuk. Namun jika tumbuh sendiri dan bertambah banyak dengan sendirinya, hal ini membuat tempat di sekitarnya menjadi tidak tertata rapi. Pohon ini dapat hidup meski tidak mendapat air dalam waktu cukup lama. Lebih aneh lagi, pohon ini mampu hidup di lahan yang tertutup semen.
Frank sebenarnya adalah sebuah pohon yang tumbuh di depan sebuah rumah di kota Amsterdam, Belanda. Bernama Anne Frank karena pohon ini tertulis dalam sebuah buku harian seorang anak bernama Anne Frank. Ia adalah seorang anak dari keluarga Jerman yang bersembunyi di Belanda pada masa pemerintahan Nazi. Mereka bersembunyi di sebuah ruangan rahasia di dalam kantor milik ayah Anne. Dari kamar inilah Anne melihat pohon tersebut dan menuliskannya. Dia mengatakan jika melihat pohon ini seperti melihat sebuah harapan. Namun Anne sendiri akhirnya meninggal di kamp konsentrasi setelah sebelumnya berhasil ditangkap oleh tentara Nazi. Bertahun-tahun setelah kejadian ini, pohon Anne Frank tetap berdiri tegak. Ada usaha untuk menebang pohon ini, namun selalu gagal. Beberapa orang mendukung agar pohon ini tetap berdiri untuk memperingati seorang anak yang memiliki harapan tinggi seperti Anne Frank. Pohon ini pun akhirnya tetap hidup dan tumbuh walau telah berkali-kali tersambar petir. Seperti ada keajaiban dari keinginan Anne Frank, pohon ini bertahan hidup untuk memberi semangat bagi orang-orang yang kehilangan harapan dalam hidupnya.